Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altahari Kudzaifa dengan kode asisten RIK. Nah, kita udah masuk modul terakhir nih. Sini saya akan menjelaskan modul algoritma rekursif. Apa sih rekursif itu? Jadi, algoritma rekursif itu bisa dibilang seperti perulangan, tapi kita modif sedikit. Nah, algoritma rekursif itu bersifat rekursi, dan rekursi adalah proses pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Jadi rekursi ini adalah prosesnya, kalau algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Dan yang dapat dipanggil itu hanya void dan fungsi, atau prosedur dan fungsi. Kenapa void dan fungsi saja yang dipanggil? Karena cuma void dan fungsi yang dapat dipanggil. Nah, ada dua istilah penting nih di algoritma rekursif. Yang pertama itu adalah basis, yang kedua recurrence. Basis ini adalah kondisi yang membuat proses rekursif berhenti, dan recurrence adalah perintah untuk memanggil algoritma rekursif. Jadi basis ini adalah kondisi yang membuat proses perulangannya itu berhenti. Kalau recurrence itu yang memanggil dirinya sendiri, jadi yang mengulang. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke source code nih. Sini kita ada fungsi faktorial, dan ini itu adalah fungsi utamanya. Dan yang ini itu adalah fungsi tambahan. Dan yang ini itu adalah basis, yang mana basis akan menghentikan proses pengulangannya. Dan yang bawahnya itu adalah recurrence, ya yang akan memanggil dirinya sendiri. Kita langsung masuk ke contoh dari 4 faktorial. Di sini ada hasil sama dengan n faktorial x. Jadi x ini sama dengan 4. Nah, di sini itu ada n faktorial intn. Nah, intn ini akan menggantikan nilai dari x yang di atas. Jadi n itu sama dengan 4. N sama dengan 4, nah kita lihat ke syaratnya. N sama dengan 1 atau N sama dengan 0 itu belum masuk ke syarat ini, ke N sama dengan 4. Nah, masuk ke yang bawah, syarat N lebih besar dari 1. Masukkan, jadi memanggil perintah ini N dikali N faktorial N kurang 1, atau 4 dikali N faktorial 3. Karena 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, N-nya udah 3 nih. N sama dengan 3. Nah, kita lihat lagi ke syaratnya. N sama dengan 1 atau N sama dengan 0 belum masuk ke N sama dengan 3. Belum masuk nih syaratnya. Jadi masih masuk ke sini. 4 dikali 3 dikali N faktorial 2. Dan di sini 3 dikurang 1, jadi 2. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai syarat ini terpenuhi, karena ini adalah basis yang akan menghentikan proses pengulangannya. Jadi masih lanjut sampai N sama dengan di sini 2. Lalu ini udah 1 nih. 1 masuk ke syarat yang di atas, yang ini. If n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Nah, di sini ada return 1. Jadi hasilnya akan 1 jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Nah, hasil sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang mana sama dengan 24. Oke, di sini saya akan membacakan soal TP tulis untuk modul 9. Soalnya itu, buatlah sebuah program yang dapat menampilkan deret dan hasil totalnya. Yang pertama itu untuk nim ganjil, buatlah program deret geometri. Suku pertama dimulai dari 1 dan menggunakan rasio. Untuk poin B, untuk nim genap, buatlah sebuah program deret aritmatika. Suku pertama dimulai dari 1 dan menggunakan beda. Contohnya untuk poin A. Jika kita menginputkan panjang deret sama dengan 4 dan rasio sama dengan 2, deret yang akan muncul ialah 2, 4, 8, dan 16.
lalu hasilnya adalah 30. Untuk poin B, jika kita menginputkan panjang deret sebanyak 4 dan beda sebanyak 2, deret yang akan muncul adalah 2, 4, 6, dan 8. Lalu hasil total dari deret tersebut ialah 20. Terima kasih.